Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sri Mada Haryati, peserta Diklat DDWK penyusunan rencana pembelajaran tahun 2020, asal tugas Min 4 Aceh Tamiang. Pada kali ini saya akan mencoba sedikit untuk menjelaskan tentang tata cara penyusunan RPP. Berbicara tentang RPP, bagi seorang guru itu bukanlah hal yang asing. Kenapa? Karena RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana seorang guru sebelum ia memulai proses belajar mengajar. Menurut Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci, mengacu pada silabus, kompetensi dasar, buku teks pelajaran atau buku panduan guru, dan ciri khas pembelajaran abad 21. Ciri khas pembelajaran abad 21 itu terdiri meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter atau yang lebih dikenal dengan PPK. PPK ini meliputi penguatan karakter, moderasi beragama atau keseimbangan dalam beragama. Yang kedua adalah ciri khas dari pembelajaran abad 21 yaitu literasi. Khas yang ketiga yaitu merancang tumbuhnya 4C. 4C atau yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking itu atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk dapat berpikir secara kritis. C yang kedua adalah kolaboratif, yang artinya merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi siswa harus mampu nih untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Terus creativity atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa berpikir kreatif, inovatif, atau munculnya ide-ide baru orisinil. Dan C yang keempat adalah komunikatif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk mengomunikasikan pikiran mereka dan ide-ide yang mereka miliki. Nah, ciri yang terakhir adalah HOT atau Higher Order Thinking Skill atau keterampilan mengaitkan komponen-komponen berpikir tingkat tinggi. Jadi, apa itu RPP sederhana atau RPP satu lembar? Menurut Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada madrasah, maka penyusunan RPP sederhana adalah penyusunan RPP yang menghindari uraian atau paparan berlebihan yang justru mengaburkan gambaran realisasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi intinya, perbedaan RPP yang sekarang atau RPP sederhana dengan RPP yang dulu adalah kalau RPP yang dahulu itu di kegiatan pembelajaran guru selalu dibiasakan untuk membuat kegiatan pembelajaran secara runtun dan secara terperinci sehingga kesan pembelajaran itu menjadi lebih kaku. Sedangkan pembelajaran di sekarang atau di penyusunan RPP yang sederhana atau terkenal dengan RPP satu lembar, guru itu diberi kebebasan untuk menumbuhkan kreativitas sehingga proses pembelajaran tulis tidak perlu runtun supaya guru tidak menjadi kaku ketika proses belajar mengajar. Mari sama-sama kita simak bagaimana tata cara penyusunan RPP. Cekidot. Berikut ini adalah contoh format penyusunan RPP sederhana atau yang lebih dikenal dengan RPP satu lembar. Pertama ini bentuk formatnya. Terus yang ini adalah format kedua. Dan yang ini adalah format yang ketiga. Jadi pada dasarnya mau bagaimanapun format RPP tersebut, guru tetap berhak memiliki hak untuk membuat format sesuai dengan kreativitas dan inovasinya. Tapi dengan catatan dalam penyusunan RPP tersebut tidak boleh mengurangi komponen-komponen penting dalam penyusunan suatu RPP. Nah, komponen-komponen itu apa saja? Yang pertama adalah identitas sekolah atau identitas madrasah. Di sini nama satuan pendidikan.
Terus mata pelajaran atau tema. Nah, tema ini biasanya untuk tingkat MI. Terus kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini pasti ada KD. Kenapa? Tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baru setelah itu ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada media atau alat bahan dan sumber belajar, ada kegiatan pembelajaran yang terbagi ke dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir, yang komponen berikutnya adalah penilaian. Penilaian ini juga terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baru yang terakhir adalah sebuah RPP baru dinyatakan sah apabila ada pengesahan dari kepala madrasah. Di sini mengetahui kepala madrasah dan guru mapel. Oke, baiklah. Berikut akan kita jabarkan satu-satu bagaimana tata cara penyusunan dari RPP tersebut. Yang pertama adalah identitas madrasah atau nama satuan pendidikan, yaitu di sini langsung saya buat Min 4 Aceh Tamiang. Yang kedua adalah mata pelajaran atau tema. Berhubung saya adalah guru Min, berarti pelajarannya ada tematik, maka di sini saya mau mengambil adalah tema 6 yang judulnya tentang merawat hewan dan tumbuhan. Merawat hewan dan tumbuhan. Jadi pada pelajaran tematik, setiap satu semester itu terdiri dari 4 tema, berarti satu tahun itu ada 8 tema. Nah, satu tema itu terdiri dari 4 subtema, dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Karena di sini subtemanya saya ambil adalah subtema yang pertama, yaitu tentang hewan di sekitarku. Dan pembelajarannya itu saya ambil pembelajaran ke-1 di kelas. Kebetulan ini pelajaran tema 6 merawat hewan dan tumbuhan itu adalah pelajaran di kelas 2 semester 2. Nah, alokasi waktunya untuk tingkat MI, alokasi waktu 1 kali jam pertemuan itu adalah 35 menit. Nah, karena MI adalah pelajaran tematik, berarti saya buat di sini 1 kali pertemuan, atau berarti 1 kali pertemuan itu adalah 6 JP dikali dengan 35. Nah, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru yang tujuan itu bisa diamati dan bisa diukur apakah tujuan yang kita ingin capaikan itu tercapai atau tidak. Tujuan pembelajaran sendiri dirumuskan berdasarkan KD. Nah, tujuan pertamanya yaitu dari KD 3.7. Di sini saya mengambil tema 6, mata pelajarannya bahasa Indonesia. KD 3.7-nya itu berbunyi adalah mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. KD 47 itu berbunyi menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital di awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri, serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. Selanjutnya, maka tujuan dari pembelajaran ini yaitu tujuannya dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku
siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, dan dengan menyalin jawaban, siswa juga mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Inilah tujuan yang nantinya ingin kita harapkan. Nah, saya ingin memberikan satu tips buat guru-guru tematik atau guru-guru di MI untuk merumuskan tujuan itu sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Karena kita guru tematik itu ada namanya buku pegangan sendiri, yaitu buku guru. Di buku guru itu jelas sudah disebutkan di sini, di buku guru itu sudah dijabarkan ada pemetaan KD-nya. Di pembelajaran 1 itu ada pelajaran bahasa Indonesia yang nanti dibahas, matematika, dan SBDP. Nah, maka tujuan yang ingin dicapai itu sudah dibuat. Guru-guru tidak usah pening lagi untuk membuat tujuan pembelajaran. Kita bisa mengcopy langsung dari buku guru yang telah disediakan. Karena pada tahapan selanjutnya kita masuk langsung ke kegiatan pembelajaran. Seperti pada umumnya, kegiatan pembelajaran itu terbagi ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan ini adalah kegiatan awal sebelum proses belajar mengajar atau kegiatan yang dirancang oleh guru sekreatif mungkin sehingga nantinya terwujud persiapan yang mampu mengondisikan siswa untuk dapat melakukan aktif dalam proses belajar mengajar. Pada kegiatan pendahuluan yaitu guru memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk membaca surah di juz amma, Asmaul Husna, sholawat, dan berdoa. Selanjutnya, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan guru menginformasikan tentang tema dan materi yang akan diajarkan. Di sini juga nantinya guru akan mengaitkan tentang materi hari ini dan tentang keadaan di lingkungan. Contohnya pada materi kali ini kan tentang hewan di sekitarku, berarti guru nanti akan bertanya dan mengaitkan pelajaran tentang hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini sendiri merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kritis, serta memberikan ruang yang cukup bagi para prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan tidak lupa pula, pada kegiatan inti ini, guru juga memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Contoh dari kegiatan inti. Nah, di kegiatan yang inti yang saya buat di sini, saya menulis siswa menirukan guru membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Kegiatan inti ini sendiri juga bisa kita ambil pedomannya dari buku panduan guru. Di sini juga sudah ada. Nah, ayo membaca. Di sini ayo membaca, siswa mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru. Teks tersebut ditulis dalam huruf tegak bersambung. Siswa menirukan guru membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Perlu kita ingat tadi bahwasanya RPP sederhana itu dia harus membuat salah satunya adalah yang namanya 4C. 4C itu sendiri ada critical thinking, kolaboratif, creativity, communicative. Jadi, di kegiatan inti kita tidak perlu membuat secara teruntun apa yang mau kita kerjakan. Cukup pilih atau cukup buat apa inti yang mau kita buat. Jangan dari mulai A sampai Z kita tulis, tapi intinya saja. Nah, di sini intinya adalah siswa itu harus mampu menirukan guru membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Jadi siswa harus bisa juga membaca teks dengan tulisan tegak bersambung. Makanya di sini langsung masuk dia. Siswa mampu meniru guru membacakan teks dengan teks tulisan tegak bersambung, berarti dia adalah siswa yang kreatif dan inovasi. Seperti kegiatan
guru juga melakukan tahapan-tahapan kegiatan seperti guru melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, berikut contoh kegiatan penutup. Contoh dari kegiatan penutup yang telah saya buat yaitu bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama satu hari ini atau satu kali pertemuan, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Ini guna untuk mengetahui hasil ketercapaian materi tersebut. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti dan melakukan penilaian hasil belajar. Setelah mengajak semua siswa berdoa dan bersalawat setelah selesai belajar. Tetap berdoa itu selalu dilakukan di awal dan di akhir. Kegiatan penutup ini dialokasikan waktu selama kurang lebih 15 menit. Nah, bagian terakhir yang tidak boleh terlupakan atau yang tidak boleh tertinggal adalah bagian penilaian atau penilaian pada proses pembelajaran. Nah, penilaian ini sendiri dibagi juga ke dalam 3. Penilaian sikap, yaitu sikap religi dan sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini bisa kita ambil dari jurnal hariannya, bagaimana sikap dia ketika proses belajar mengajar. Sikap sosial juga, pengetahuan ini bisa kita ambil penilaiannya dari tes lisan dan tes tertulis, serta yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Ini bisa diambil nilai dari unjuk kerja. Yang kita buat tidak akan sah apabila tidak ada bagian akhir, yaitu pengesahan dari kepala madrasah. Harus disahkan oleh kepala madrasah dan guru mata pelajaran. Demikianlah tutorial atau tata cara penyusunan RPP yang telah saya paparkan. Pada intinya adalah guru itu harus paham betul apa bagian-bagian apa saja yang ada pada komponen penyusunan RPP. Karena RPP yang selama ini ada itu hanyalah sebuah format. Guru berhak untuk atau boleh untuk membuat format RPP sesuai dengan kreasi dan inovasi, dengan catatan komponen-komponen yang ada dalam RPP tidak boleh dihilangkan. Demikianlah tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.